Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam kebaktian Minggu daring atau online di GKI Rungkut Asri, Surabaya, tanggal 4 Oktober 2020. Sebelum memasuki ibadah, marilah mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini. Selama ibadah, Bapak Ibu Saudara diharapkan mengikutinya sebagaimana kita beribadah di gereja, yaitu ikut bernyanyi, ikut merespon pada bagian respon umat, serta berdiri, duduk sesuai bagian liturgi. Mari beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan. Tuhan menyertai kita. Kebaktian Minggu tanggal 4 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema Keluargaku adalah kebun anggurnya. Mari kita masuk saat hening sejenak untuk mempersiapkan diri untuk masuk ibadah. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita merayakan bulan keluarga. Dan karena itu hari ini kita beribadah dalam rangka membuka rangkaian bulan keluarga ini. Nah, karena itu pada ibadah hari ini kita diajak untuk memaknai bahwa keluarga kita adalah kebun anggur Allah. Makanya tema ibadah ini adalah keluargaku adalah kebun anggurnya. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 18 ayat 10 dan 11. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kita ini adalah kebun anggur Allah, dan karena itu marilah kita berupaya untuk mengusahakan apa yang Tuhan harapkan atas kebun anggurnya. Ini
Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami datang dan mengaku bahwa kami telah berdosa dan melakukan banyak kesalahan yang tidak berkenan kepadamu. Kami telah berdosa dalam pikiran dan perkataan, dalam perbuatan dan kelalaian kami. Karena itu kami mohon kasihanilah kami dan ampunilah kami yang berdosa ini. Dengan pertolongan rahmat-Mu perbaruilah hidup kami. Melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus kami memohon. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Mari berdoa. Ya Allah, firman-Mu adalah sumber kehidupan yang memampukan kami menjalani seluruh hidup kami sebagai kebun anggur-Mu.
Karena itu berbicaralah melalui firman-Mu, mampukanlah kami untuk mendengarkan, memahami, dan menghidupi sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari yang kami jalani. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Nabi Yesaya pasal 5. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang telah kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggur itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bicara lagi soal anggur, soal kebun anggur. Setelah kalau nggak salah 2 minggu lalu ya kita bicara tentang kebun anggur. Dan kita juga ngomongin soal tanam menanam lagi. Ya, soal tanam menanam. Banyak sekali di Alkitab ini bicara soal pertanian, soal tanam-tanaman. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin ingat khotbah saya beberapa bulan lalu tentang bercocok tanam. Banyak orang yang bercocok tanam pada masa pandemi ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai dari awal pandemi, mungkin dari Maret, April, sekarang sudah ada yang mulai memanen hasil ya. Pasti sudah panen. Saya juga sudah panen beberapa waktu yang lalu sayur, tapi ada juga saya gagal panen karena tidak terlalu diperhatikan. Jadi sudah menanam tapi nggak terlalu diperhatikan tanamannya, akhirnya ya udah mati deh, gagal panen. Ya tapi itu karena memang kelalaian saya sendiri, karena saya tidak merawatnya dengan baik sehingga akhirnya tidak jadi panen dengan baik. Nah tapi kalau misalnya nih, bagaimana kalau kita sudah mencurahkan seluruh tenaga kita, kita sudah melakukan yang terbaik, kita merawat, kita membuat tanaman itu dalam kondisi yang begitu baik untuk pertumbuhannya, tetapi hasilnya tidak terlalu baik. Hasilnya tidak memuaskan. Kita telah mencurahkan seluruh tenaga kita untuk merawat, untuk memeliharanya, tapi ternyata hasilnya mengecewakan. Misalnya kita menanam tumbuhan buah yang kualitasnya baik,
Dari benihnya sudah punya kualitas yang baik, kita tanam di tanah yang subur, kita rajin menyirami, memberi pupuk, kita singkirkan kalau ada tanaman-tanaman pengganggu sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik. Lalu ternyata hasilnya tidak memuaskan. Ternyata mungkin buahnya asem, buahnya nggak enak, buahnya rasanya hambar dan lain-lain. Pasti kita kecewa. Karena apa? Karena kita sudah mencurahkan segala yang kita bisa, kita mampu lakukan semuanya, sudah kita lakukan yang terbaik, tapi hasilnya ternyata tidak baik. Nah, bayangkanlah bagaimana perasaan sang kekasih dalam nyanyian tentang kebun anggur tadi yang kita baca dalam kitab Nabi Yesaya. Ini sebuah nyanyian, dia bercerita tentang sang kekasih yang memiliki kebun anggur di lereng bukit. Nah, ini kebun anggur di lereng bukit ini sebuah kebun yang baik. Nah, di Timur Tengah, lereng bukit adalah tempat yang cocok untuk menanam anggur. Karena dia berada di tanah yang tidak kekurangan sinar matahari. Sinar mataharinya bagus di sana dengan kondisi tanah yang tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Serta curah hujan yang cukup. Curah hujan yang baik untuk tanaman bisa bertumbuh. Lalu tanah di lereng bukit itu juga adalah tanah yang baik. Bisa dikatakan itu tanah yang subur dan sangat cocok untuk menanam anggur. Bapak Ibu lihat biasanya orang menanam anggur di tanah yang agak miring. Nah, itu di lereng bukit biasanya. Nah, selain itu dia juga melakukan hal-hal yang lainnya. Dikatakan di situ dia menggarap lahannya, dia membuang, menyingkirkan batu-batuan supaya tanahnya layak ditanami. Bahkan ia juga menanam pokok anggur pilihan. Artinya ini bukan pokok anggur sembarangan. Indukannya ini bukan indukan yang asal-asalan. Pokoknya ini bukan pokoknya ambil aja, tetapi pokok anggur pilihan. Artinya ini yang berkualitas baik tentunya. Nah, lalu selain itu ia juga mendirikan menara jaga. Nah, buat apa nih menara jaga? Menara jaga itu diletakkan di tengah-tengah kebun itu, karena kebun itu mungkin luas. Nah, biasanya anggur itu dia rentan, tanaman yang cukup rentan terhadap serangan hewan. Karena buahnya yang menarik, yang wangi juga dan manis, sehingga sering ada hewan-hewan liar itu masuk mencuri buahnya atau merusak tanaman itu. Maka didirikanlah menara penjaga supaya untuk menjaga kebun itu dari serangan hewan-hewan atau bahkan dari serangan musuh. Kalau zaman dulu itu musuh kerjaannya ya salah satunya adalah merusak kebun. Nah, karena itu didirikanlah menara penjaga supaya bisa melihat musuh. Bahkan kalau kita baca di ayat yang kelima tadi dari bacaan kita bisa mengasumsikan bahwa di sekeliling kebun itu didirikan pagar dan tembok. Karena dikatakan di situ aku akan menebang pagar durinya dan melanda temboknya. Berarti didirikan juga pagar dan tembok. Nah, artinya sang pemilik kebun itu sudah melakukan yang terbaik, mengupayakan segala sesuatu yang terbaik, segala usaha untuk kebun itu, mulai dari pemilihan lokasi, pengelolaan dan pengolahan tanah, lalu juga pemilihan pokok anggurnya, bahkan dia perawatan dan antisipasi dari kerusakan semua dia kerjakan, bahkan dia melindungi kebun itu dengan pagar dan tembok. Kurang apa lagi coba? Semuanya sudah dilakukan, semua upaya begitu hebatnya dia berikan untuk kebun anggur itu. Harapannya ya satu. Harapannya dia ingin hasil yang terbaik. Dia nggak mau gagal panen. Beda dengan saya, karena kalau saya kan nggak terlalu perhatikan itu tanamannya, makanya jadi layu dan kering, mati. Tapi ini dia lakukan semua, dia berikan perhatiannya, dia membuat semuanya yang terbaik. Harapannya supaya kebun anggurnya dapat menghasilkan buah yang baik, yang manis.
Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dengan segala upaya yang dia lakukan, segala usahanya itu, buahnya tidak manis. Hasilnya asam. Dan ini tentu mengecewakan. Karena yang dihasilkan bukan buah yang baik, melainkan buah yang asam, buah yang jelek. Dan ini nggak enak. Nggak akan dikonsumsi orang juga. Anggurnya asam. Ya mungkin ada yang akan mengkonsumsinya tapi tidak akan laku. Dan ini merugikan. Makanya mungkin sang pemilik ini kecewa dengan kebun anggur itu. Karena dia sudah melakukan semuanya tapi hasilnya gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada ayat selanjutnya dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia menjelaskan bahwa kebun anggur itu adalah Israel dan Yehuda. Dan si pemilik kebun anggur itu adalah Allah sendiri. Allah telah memberikan dan melakukan yang terbaik bagi umatnya, bagi umat Israel, bagi umat bangsa Yehuda. Ia mengikat perjanjian dengan leluhur mereka, ia membebaskan mereka dari tanah Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, menjadikan mereka sebuah bangsa yang besar dengan harapan mereka akan berbuah yang baik. Harapan Tuhan adalah bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang memberlakukan keadilan, memberlakukan kebenaran dalam hidup mereka. Tetapi yang dilakukan umat itu ialah kejahatan dan kelaliman. Mereka berbuat keonaran. Di ayat ke-7 kita bisa lihat bahwa yang dinantinya keadilan tapi yang ada hanya kelaliman. Yang dinantinya kebenaran tetapi yang ada hanya keonaran. Mereka melakukan kejahatan dan kelaliman, mereka menindas sesamanya, mereka berlaku curang demi kepentingan mereka sendiri, mereka bahkan meninggalkan Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain, dan karena itu Allah membiarkan kebun anggurnya tidak dirawat sehingga ditumbuhi semak belukar, tadi yang kita baca juga, tembok dan pagarnya dirobohkan sehingga hewan-hewan bisa datang merusaknya, lalu dibiarkan semuanya rusak begitu saja. Nah, dan ini adalah sebuah ekspresi kekecewaan dari sang pemilik kebun anggur. Ini merupakan metafora dari apa yang dialami oleh orang Israel dan Yehuda, yakni kehancuran mereka oleh bangsa-bangsa lain serta pembuangan ke Babel. Orang Israel meyakini bahwa inilah hukuman Allah bagi mereka ketika mereka harus dikalahkan, mereka harus dibuang ke Babel. Ini adalah hukuman Allah karena kita berdosa, karena kita berbuat hal-hal yang jahat dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan inilah yang dialami oleh mereka. Umat Allah sebagai kebun anggurnya yang tidak berbuah. Saudara, gereja pun adalah kebun anggur Tuhan. Kita adalah kelanjutan dari Israel yang menerima semua kebaikan Allah. Kita ditebus olehnya, kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita yang bukan siapa-siapa, kita kemudian diberi hal-hal yang baik, kita diberi anugerah keselamatan olehnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita hasilkan sebagai umatnya? Gereja adalah persekutuan umat Allah. Dan pada bulan keluarga ini kita juga diingatkan bahwa persekutuan gereja dimulai dari keluarga. Apalagi pada masa pandemi ini, ketika kita tidak bisa berkegiatan di gedung gereja, kita tidak bisa bersekutu sebagai gereja bersama-sama, tetapi persekutuan gereja itu justru nyata dalam kehadiran kita di rumah. Persekutuan kita di rumah beserta bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Dan disitulah gereja. Disitulah wujud persekutuan Allah. Disitulah wujud persekutuan umat Allah yang kecil. Tetapi itu juga adalah kebun anggur Allah. Karena itu tema hari ini, keluargaku adalah kebun anggurnya. Kita adalah kebun anggur Allah. Allah sudah melakukan karya yang terbaik dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Lalu apa buah yang kita hasilkan dalam hidup berkeluarga sebagai umat Allah?
Apakah kita sudah menghasilkan buah kejujuran, kesetiaan, dan keadilan? Ataukah buah-buah yang lainnya yang mungkin Tuhan tidak harapkan? Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai keluarga, sebagai kebun anggur Allah, sebagai umat Allah, marilah kita belajar untuk berlaku yang baik, untuk menghasilkan buah-buah yang manis, yang baik, bukan buah yang asam. Mulailah dari keluarga kita untuk berlaku jujur. Kita mengajar anak-anak kita untuk belajar dengan yang rajin supaya lulus, bukan dengan cara yang curang, bukan dengan cara yang nyontek lah, beli soal lah, dan lain-lain. Tapi ajari anak kita tentang kejujuran. Ajarkanlah anak kita untuk peduli kepada sesama. Kalau main sama temannya, jangan rebutan mainan, berbagilah dengan sesama, menolong sesama. Ajak anak-anak kita untuk menyisihkan uang jajan atau menabung untuk memberi kepada anak-anak lain yang lebih membutuhkan. Ajarlah mereka untuk peduli dengan keadaan orang lain. Ajaklah mereka untuk mau berbagi dengan orang lain. Bantu anak-anak kita untuk merasa dirinya dihargai dan dicintai. Jangan membuat mereka merasa minder. Berikan apresiasi bila mereka berprestasi. Hargai mereka apa adanya. Jangan membeda-bedakan dan membanding-bandingkan. Wah, kakakmu begini, kamu kok begini. Wah, adekmu itu baik, kamu kok begitu. Berikanlah mereka cinta dan perhatian yang setara. Dengan begitu mereka merasa dihargai dan dicintai. Didiklah dan besarkan mereka dalam iman dan cinta akan Tuhan. Ajak mereka untuk sekolah minggu. Ajak untuk renungan bersama keluarga. Libatkan anak-anak dalam doa keluarga. Sehingga keluarga kita menjadi kebun anggur Allah yang menghasilkan buah kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, buah cinta kasih kepada sesama, sebagaimana yang Allah harapkan dari kebun anggurnya. Tuhan menyertai kita. Amin. Cintamu ada Tuhan, berjalan
Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bersama umat percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sangat bersyukur di tengah pergumulan hidup kami, di tengah setiap kesulitan yang kami hadapi. Hanya Engkaulah harapan hidup kami, di mana Engkau selalu menguatkan kami untuk terus berjalan melalui segala permasalahan hidup kami, untuk terus percaya bahwa Allah selalu melakukan segala kebaikan dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami mau bergumul bersama saudara kami, rekan kami, mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan atau kesusahan karena dampak pandemi COVID-19 ini. Dan mereka yang sedang lemah tubuh, yang sedang berjuang melawan sakitnya. Kami percaya Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, dan Engkau juga memberi kekuatan serta penghiburan bagi mereka dalam menghadapi setiap pergumulan mereka. Pada kesempatan ini juga kami membawa syukur kami ya Bapa, atas anugerah, kasih dan rahmat-Mu bagi saudara kami, rekan kami yang sedang berulang tahun saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka beserta keluarga mereka. Juga untuk pergumulan anak-anak kami ya Bapa, dalam pendidikan mereka di tengah situasi saat ini, di mana mereka hanya menerima pendidikan secara online. Kiranya Tuhan memampukan mereka dalam beradaptasi dengan kondisi saat ini. Juga para orang tua yang mendampingi mereka, kiranya diberikan kesabaran dan kebijaksanaan dalam beradaptasi. Serta pekerjaan mereka yang karena terkena dampak, Tuhan juga beri kekuatan dan hikmat dalam menghadapi pergumulan ini. Kiranya Tuhan juga menyertai para opa, oma. Engkau berikan kesehatan terbaik untuk mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pergumulan setiap gereja-Mu ya Bapa, terkhusus GKI Rumut Asri dalam setiap pelayanannya yang saat ini dilakukan secara online. Kiranya tetap selalu dapat menolong setiap jemaat untuk terus hidup berpengharapan. Sertai juga untuk rencana pelayanan di new normal nanti, kiranya Tuhan selalu memperlengkapi setiap persiapannya. Dan dalam memasuki bulan keluarga ini, kiranya kami dapat terus memaknai penyertaan Tuhan di tengah keluarga kami. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, dalam pergumulannya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berkati para pemimpin kami mulai dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat hingga di pimpinan tiap daerah dalam memikirkan cara penanganan bagi masyarakat yang terdampak. Kiranya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan dalam pergumulan ini. Ya Allah, setiap hal yang terjadi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tolong kami untuk selalu hidup berpengharapan di dalam Engkau. Demi nama-Mu Yesus Kristus Sang Maha Kudus, kami berdoa padamu ya Bapa di surga.
Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberi persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rukun Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak atau Ibu. Marilah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman-Nya mengajak kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, kiranya persembahan kami dapat berguna untuk menghadirkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya akan ada selalu uang di saku kita, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya akan selalu ada karya bagi tangan kita untuk kita kerjakan. Kiranya sinar mentari selalu menerobos jendela dan menghangatkan seisi rumah kita, serta tetes hujan membasahi atap rumah kita. Kiranya akan ada selalu tangan seorang sahabat yang menggenggam kita dan tangan seorang asing yang kita genggam. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harapan, dan kasih kita hari ini sampai selama-lamanya.